Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas mengenai the application of farm management system in the grandparent stock farm of PT Berdikari Unit Lebak. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri ini Mas Yusuf Mawardani, lalu Cindy Rafika Sari. Untuk latar belakang sendiri itu bisa dijelaskan langsung oleh Cindy. Baik, untuk latar belakang di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, pada peran teknologi informasi atau TI. TI sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, termasuk di sektor peternakan. PT Berdikari memanfaatkan TI untuk mendukung sistem kerja yang lebih modern dan terintegrasi. Lalu pada kelemahan sistem manual. Sistem manual di sini digunakan sebelumnya memiliki banyak kelemahan seperti lambat, rawan kesalahan, dan kurang akurat. Untuk solusi FMS pada poin ketiga atau Farm Management System, FMS adalah bagian dari ERP yang digunakan PT Berdikari untuk mengintegrasikan manajemen peternakan secara otomatis dan real time sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi operasionalnya. Lalu pada poin keempat, yaitu pentingnya keahlian bagi pegawai itu sendiri. Keberhasilan penerapan FMS sangat bergantung pada kemampuan dari segi pegawainya tersebut. Eh, di sini faktor yang mempengaruhi yaitu seperti kemudahan, manfaat, dan kesesuaian sistem menjadi penentu dalam proses adopsi teknologi yang baru. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama menganalisis efektivitas penerapan sistem FMS dalam meningkatkan efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya operasional dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Lalu yang kedua mengidentifikasi jenis data dan teknologi yang digunakan dalam sistem FMS, serta bagaimana sistem tersebut mengelola big data peternakan secara real time dan terintegrasi. Lalu yang ketiga mengevaluasi dampak implementasi teknologi FMS terhadap akurasi data, keamanan sistem, dan proses pengambilan keputusan manajerial di lingkungan peternakan. Untuk profil perusahaannya sendiri, nama resminya yaitu PT Berdikari sejak 8 Januari 2022. Sebelumnya PT Berdikari atau Persero ini didirikan pada tanggal 15 Agustus 1966. Awalnya bernama PT Pilot Proyek Berdikari yang berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 1 Jakarta Pusat. Untuk induk perusahaannya sendiri, Holding BUMN Pangan atau ID Food milik PT Raja Wali Nusantara Indonesia RNI sejak Januari 2022. PT Berdikari ini bergerak di bidang peternakan, terintegrasi, dan produk olahan sebagai berikut, yaitu peternakan unggas seperti DOC, ayam karkas pakan, lalu peternakan ruminansia seperti sapi, domba, kambing, dan juga kerbau, lalu produk olahan daging, sosis, bakso, nugget, kornet, potongan daging sapi, dan ayam, lalu yang keempat ekspor hilirisasi and retail gerai offline, serta platform online via marketplace untuk mendukung UMKM. Next. Untuk sejarah transformasinya sendiri yaitu dimulai pada tahun 1966, berdiri melalui keputusan Presiden pada 12 sampai 15 Agustus 1966. Lalu pada tahun 2000 mengubah status menjadi PT Berdikari Persero berdasarkan PP nomor 22 tahun 2000. Lalu pada tahun 2008 anggaran dasar diperbarui sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Lalu 2016 sampai 2017 mengalami masa sulit mendapat dukungan pemerintah dan memasuki fase pemulihan. Lalu 2018 sampai 2020 fokus pengembangan peternakan unggas yaitu impor CPS 36.000 ekor pada Maret 2018, implementasi ERP, SOP serta diversifikasi produk olahan dan retail pangan. Lalu pada Desember 2021 sampai Januari 2022 pengalihan saham Seri B ke RNI resmi jadi bagian ID Food dan status menjadi PT Berdikari tanpa embel-embel Persero. Untuk visi dan nilainya yaitu visi menjadi perusahaan peternakan terintegrasi yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses pangan nasional. Lalu nilai etika dan integritas berpegang pada standar tinggi ISO 37001 anti gratifikasi dan memberikan keamanan informasi secara berkelanjutan. Untuk dampak dan jangkauan yaitu jaringan peternakan ini ada di Pulau Jawa dan juga Sulawesi Selatan. Lalu untuk
Peran strategisnya membantu swasembada dan stabilitas harga protein hewani lewat operasi pasar murah dan kemitraan dengan pemerintah. Untuk analisis teknologi Big Data di PT Berdikari, yaitu teknologi yang diterapkan adalah FMS dalam ERP. Lalu PT Berdikari menggunakan Farm Management System atau FMS bagian-bagian dari Enterprise Resource Planning. Sistem ini berbasis pengumpulan dan pengelolaan Big Data. FMS sendiri yaitu sistem modular ERP khusus peternakan. Fungsi utamanya adalah mencatat data operasional harian, pakan, vaksin DLC, mortalitas, serta menyimpan data terpusat dalam sistem ERP, lalu menyediakan antarmuka untuk input real time dari berbagai unit farm di Indonesia. Karakteristik big data dalam sistem FMS yaitu aspek big data dari volume yaitu mengelola data harian dari banyak unit peternakan setiap hari, pakan, EOK, kematian, dan DOC. Lalu velocity, data dikumpulkan secara real time dan langsung tersimpan otomatis 1 menit input versus 10 sampai 20 menit secara manual. Lalu variety, jenis data, input kuantitatif, kilogram pakan, dosis vaksin, waktu input, jumlah pekerja, status penyakit, dan sebagainya. Lalu untuk veracity yaitu data tervalidasi dan tidak bisa diubah setelah dikunci, mengurangi risiko manipulasi. Lalu value, data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial termasuk pembelian pakan, penggantian vaksin, hingga proyeksi produksi. Baik, selanjutnya yaitu jenis data, teknologi atau tools, proses, dan impact. Pada poin satu yaitu pada jenis data, data yang digunakan dan diolah uh, mencangkup data pakan atau feeds, yaitu jumlah dan jenis pakan yang diberikan, lalu data OVK, obat, vaksin, dan kimia, yaitu um, meliputi jenis dan jumlah bahan medis yang digunakan, lalu data DOC, yaitu dari OC, meliputi jumlah anak ayam yang mati, sakit, atau masuk kandang. Lalu ada data persepsi pegawai, meliputi seperti halnya dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert terkait 5 indikator inovasi yaitu profitability, compatibility, complexity, reliability, observability. Lalu selanjutnya yaitu data primer. Data primer di sini diperoleh dari observasi langsung, wawancara dengan petugas farm dan staf IT. Lalu data sekunder di sini berasal dari laporan perusahaan dan dokumen pendukung lainnya. Untuk poin yang kedua yaitu teknologi atau tools yang digunakan. Yang pertama yaitu ada FMS atau Farm Management System. Di sini sistem digital berbasis ERP yang digunakan untuk mengelola data peternakan secara otomatis dan real time. Selanjutnya ERP yaitu Enterprise Resource Planning. Di sini merupakan platform yang mengintegrasikan seluruh data operasional perusahaan, termasuk modul peternakan yaitu FMS sendiri. Lalu yang ketiga ada software. Software di sini merupakan sistem FMS menggunakan platform Odoo dengan dukungan teknologi cloud base. Lalu yang selanjutnya ada perangkat keras, yaitu komputer atau laptop, smartphone, dan koneksi internet. Lalu sistem manual pembanding menggunakan Microsoft Excel, kertas printer, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu pada proses. Yang pertama yaitu diperlakukan input data. Petugas farm menginput data harian meliputi pakan, VK, dan DOC ke dalam sistem FMS melalui laptop atau smartphone. Lalu yang kedua yaitu pengolahan dan validasi. Di sini data otomatis diproses dan dapat divalidasi oleh atasan seperti kepala unit. Lalu diintegrasi data dari FMS langsung terhubung dengan sistem ERP pusat sehingga semua divisi meliputi divisi keuangan, pembelian, dan manajemen dapat mengaksesnya. Lalu dilanjutkan pada perbandingan manual dengan FMS. Di sini membandingkan efisiensi waktu, biaya, dan jumlah tenaga kerja antara sistem manual dan FMS itu sendiri. Lalu pada poin keempat yaitu dampak atau impact. Ada beberapa dampak di sini yaitu meliputi efisiensi waktu,
Waktu input data menurun dari rata-rata 16% menjadi hanya 4 menit. Maaf, 16 menit menjadi hanya 4 menit. Lalu efisiensi tenaga kerja, kebutuhan staff input berkurang dari 27 orang dari cara manual menjadi hanya 3 sampai 5 orang dengan bantuan FMS ini sendiri. Lalu akurasi dan keamanan data. FMS mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan keamanan karena data tidak bisa diubah setelah divalidasi. Lalu penghematan biaya jangka panjang. Meski investasi awal yang tinggi, FMS mengurangi biaya rutin seperti pembelian kertas, tinta, dan alat tulis. Lalu, dampak yang selanjutnya yaitu peningkatan keputusan manajerial. Di sini data real time mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat tepatnya. Bisa dilanjutkan analisis dari ini, Mas? Untuk peran divisi IT yaitu menuju integrasi lebih cerdas, di mana divisi IT PT Berdikari ini berperan sebagai admin dan pengontrol sistem FMS dan ERP, melakukan validasi sistem keamanan, pemantauan aktivitas input, serta pelatihan penggunaan sistem ke operator. Sudah berada pada jalur digitalisasi penuh menjadi prasyarat penting menuju integrasi AI lebih lanjut. Keunggulan dari teknologi tersebut yaitu yang pertama efisiensi waktu, di mana waktu input data berkurang drastis dari manual 10 sampai 20 menit hingga FMS hanya 1 sampai 4 menit. Rekapitulasi dan pengiriman data dilakukan secara otomatis dan juga real time. Lalu efisiensi tenaga kerja, jumlah petugas yang dibutuhkan untuk input data jauh lebih sedikit, di mana manual 27 orang, FMS 3 sampai 5 orang. Petugas bisa lebih fokus pada tugas utama tanpa terganggu input data manual, lalu keamanan data juga tinggi, di mana data tersimpan di server dan tidak bisa diubah setelah divalidasi, meminimalkan resiko kehilangan atau manipulasi data. Lalu akses real time dan terpusat, data dari berbagai unit form terintegrasi dalam sistem ERP secara langsung, manajemen pusat bisa memantau performa dan mengambil keputusan secara cepat. Lalu hemat biaya operasional juga, tidak lagi membutuhkan kertas, printer, alat tulis, dan biaya ATK lainnya. Pengeluaran untuk fasilitas dan infrastruktur menjadi lebih efisien, lalu fleksibel dan mudah diakses, di mana sistem dapat diakses melalui laptop maupun smartphone, tidak perlu aplikasi berat, cukup koneksi internet dan akun pengguna. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, ketergantungan pada internet. FMS memerlukan koneksi internet yang harus stabil dari awal input hingga validasi data, karena gangguan jaringan dapat menghambat proses kerja, terutama di area dengan infrastruktur internet yang belum optimal atau belum mendukung. Lalu, pada poin kedua, yaitu biaya implementasi yang tinggi. Pengadaan sistem FMS ini sendiri, seperti Odo, membutuhkan investasi yang cukup besar, mencapai miliaran rupiah biasanya, termasuk biaya langganan tahunan per pengguna. Lalu pada poin ketiga yaitu adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Perubahan dari sistem manual ke digital membutuhkan pelatihan dan waktu adaptasi yang lebih mendukung bagi para petugas. Tidak semua pegawai langsung terbiasa menggunakan sistem baru ini. Lalu pada poin keempat, untuk validasi data yang tidak dapat dibatalkan. Setelah data divalidasi dalam FLX ini, data tidak dapat diedit lagi. Ini menuntut ketelitian tinggi dari pengguna saat input data agar tidak terjadi kesalahan permanen. Lalu pada poin kelima yang terakhir yaitu perbedaan budaya kerja dan kesiapan SDM itu sendiri. Perubahan sistem kerja memerlukan penyesuaian terhadap budaya kerja baru. Tidak semua SDM memiliki latar belakang teknologi yang cukup untuk langsung mengoperasikan sistem berbasis ERP ini. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan dari penerapan FMS di Grandparent Stock Farming PT Berdikari Unit Lebak ini menunjukkan hasil yang sangat positif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja. Sistem ini mampu memangkas waktu input data secara signifikan dibandingkan penggunaan sistem manual, serta meningkatkan keamanan dan keandalan data. FMS juga mendukung integrasi dengan sistem ERP perusahaan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Dari sisi pengguna yang diharapkan yaitu mayoritas pegawai memberikan respon positif berdasarkan teori
adopsi inovasi, FMS memenuhi 5 kriteria penting, yaitu menguntungkan, sesuai, mudah digunakan, mudah diuji, dan manfaatnya mudah sekali diamati. Hal ini menunjukkan bahwa FMS tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna. Dengan demikian, FMS layak diterapkan lebih luas dalam industri peternakan modern ke depan. Baik, saya kembalikan kepada Saudari Nimas. Baik, sini terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai Big Data di perusahaan, yaitu penerapan FMS. Apabila ada kesalahan dari kelompok 11, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah Cindy ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mungkin cukup dari saya, Saudari Nimas. Mungkin saya tutup sekarang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.